Gol Eliano Reinders jadi sensasi di Eropa. Alex Pastor jadi kunci keberhasilan skuad Garuda. PT LIB ubah jadwal demi agenda Timnas Indonesia. Asnawi Mangku Alam jadi raja duel Liga Thailand. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. PT LIB ubah jadwal demi agenda Timnas Indonesia. Euforia Timnas Indonesia jelang laga krusial melawan Cina dan Jepang sudah mulai terasa. Berbagai sektor pun turut berkontribusi demi mendukung kelancaran laga yang penuh gengsi ini. Seperti yang diketahui, PT Liga Indonesia baru resmi mengubah jadwal pekan ke-34 atau pekan terakhir di Liga 1 2024-2025. Kepastian itu didapat usai LIB menerbitkan pengumuman resmi melalui websitenya kemarin. LIB mengubah jadwal pertandingan pekan ke-34 BRI Liga 1 2024-2025. Semua laga dimajukan dari jadwal semula Minggu 25 Mei. 5 laga dimajukan 2 hari, sisanya dimajukan sehari. Bunyi pernyataan LIB. Berikut jadwal baru pekan ke-34 Liga 1 2024-2025. Pada Jumat 23 Mei mendatang akan berlangsung 5 pertandingan pekan ke-34 yang dimajukan dari jadwal semula Minggu 25 Mei. Sedangkan ada 4 pertandingan yang akan berlangsung pada Sabtu 24 Mei atau dimajukan 1 hari dari jadwal semula, yaitu Arema vs Semen Padang, PSIS vs Barito, Madura United vs PSS, dan Persib vs Persis Solo. Perubahan jadwal ini pun sudah diketahui oleh klub peserta Liga 1. Panitia pelaksana pertandingan PSM Makassar mengaku sudah menerima informasi perubahan jadwal ini dari LIB. Sementara itu, belum terkonfirmasi apakah perubahan jadwal pekan ke-24 Liga 1 ini dilakukan LIB untuk mendukung program Timnas Indonesia karena akan menggelar pemusatan latihan di Bali mulai 26 Mei. Asnawi Mangku Alam jadi raja duel Liga Thailand. Seolah tak pernah habis menunjukkan konsistensi dan peran vitalnya, Asnawi Mangku Alam kembali membuktikan kualitasnya sebagai pemain bertahan elit di kompetisi luar negeri. Bahkan bersama Port FC, ia digadang-gadang jadi raja duel. Sebelumnya, beberapa laga terakhir Timnas Indonesia, khususnya di bawah asuhan pelatih baru Patrick Kluivert, peran Asnawi mulai mendapat sorotan. Meski pernah dipanggil dalam laga sebelumnya, posisinya tidak lagi sepenuhnya aman, karena persaingan ketat di lini belakang dan gaya bermain Kluivert yang menekankan keseimbangan antara bertahan dan menyerang. Namun, baru-baru ini dalam rilis statistik resmi yang diunggah Port FC melalui akun Instagram, nama Asnawi mencuat sebagai pemain yang memenangkan duel terbanyak di antara seluruh skuad dengan total 105 kali duel sukses. Pencapaian ini membuatnya layak dijuluki Raja Duel Port FC musim ini. Performa ini tentu memperkuat posisi Asnawi sebagai pemain kunci di lini pertahanan klubnya. Jika dibandingkan dengan performanya di Timnas Indonesia, Asnawi memang tetap menjadi pilihan utama dalam beberapa tahun terakhir, terutama di era Sintayong. Namun bersama tim nasional, ia cenderung lebih sering menempati posisi bek sayap kanan dengan kontribusi yang lebih variatif termasuk dalam hal menyerang. Dengan performa impresifnya di Thailand, publik berharap Kluivert mempertahankan Asnawi di skuad Garuda. Statistik ini juga menunjukkan bahwa Asnawi tak hanya unggul dalam bertahan, tapi juga mampu beradaptasi di liga kompetitif seperti Thai League. Dengan catatan tersebut, Asnawi jelas layak menjadi sorotan dan pertimbangan utama bagi pelatih Timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi 2 laga penentu di kualifikasi Piala Dunia. Kini, semua mata tertuju pada keputusan Kluivert. Apakah akan mempercayakan posisi bek kanan pada sosok berpengalaman seperti Asnawi atau mencoba opsi lain? Namun, satu hal pasti, performa Asnawi di Liga Thailand memberi bukti bahwa ia masih layak bersaing di level tertinggi sepak bola Asia Tenggara. Alex Pastor jadi kunci keberhasilan skuad Garuda. Dikenal sebagai sosok yang bukan sembarangan, nama Alex Pastor kini menjadi pusat perhatian publik. Pasalnya, asisten pelatih Timnas Indonesia itu disebut sebagai kartu asnya Timnas Indonesia.
Sebelumnya, timnas Indonesia baru saja meraih kemenangan penting dengan menundukkan Bahrain 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno beberapa waktu lalu. Sebelumnya, skuad Garuda harus tumbang 5-1 dari Australia di markas Socceroos. Dua penampilan debut pelatih anyar timnas Indonesia Patrick Kluivert justru tak menarik bagi para pakar. Sosok asisten Alex Pastoor justru menjadi sorotan para pakar. Salah satu pakar sepak bola asal Belanda, Walter Bouwman, bahkan berpendapat bahwa Kluivert bukanlah pelatih utama timnas Indonesia, melainkan Alex Pastoor yang lebih berperan besar, terutama dalam mendongkrak permainan Marcelino dan rekan-rekannya. Bisakah kita diam-diam sepakat bahwa Pastoor adalah pelatih tim nasional Indonesia? Saya tahu PSSI tidak mengatakannya, tetapi itulah kenyataannya. Terang Walter Bouwman dalam acara Football Praat yang tayang di ESPN NL. Hal tersebut ditanggapi oleh mantan bek Belanda Kees Luij. Dirinya berpendapat bahwa Kluivert punya pengalaman pelatih tetapi tidak konsisten. Sedangkan Lanzat dan Pastoor adalah orang-orang yang melakukan pelatihan yang sebenarnya. Pendapatnya disetujui oleh pakar Belanda lainnya, Marciano Vink dan jurnalis Serge Mosso. Pernyataan tersebut bukan tanpa dasar. Kluivert memang tampak hanya diam berdiri di tepi lapangan kala berkandang ke Sydney pada 20 Maret 2025. Kluivert hanya sibuk membenarkan jas, meletakkan dagu di atas tangannya dan menatap ke arah lapangan. Sementara itu, Alex Pastoor dan Denny Lanzat aktif berkomunikasi dengan para pemain, memberi isyarat dan memberi arahan. Jadi, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Gol Eleanor Reinders jadi sensasi di Eropa. Aksi tak pernah habis bikin sensasi kembali ditujukan oleh Eleanor Reinders. Bagaimana tidak, dirinya berhasil mencetak gol brilian untuk PSI Zwolle dan bahkan menjadi man of the match dengan rating tertinggi. Bagaimanakah kronologinya? Mari kita simak bersama. Bermain di Koning Willem II Stadion dini hari tadi, Eleanor Reinders jadi pahlawan kemenangan PSI Zwolle 2-1 atas tuan rumah. PSI Zwolle langsung memimpin skor terlebih dahulu pada menit ke-26 melalui gol dari Jonas Namli. Namun, Willem II mampu menyamakan kedudukan melalui gol dari Jesse Bos pada menit ke-72. Beruntung, Eleanor Reinders datang menjadi pahlawan. Pemain timnas Indonesia itu mencetak gol brilian di menit ke-79. Awalnya, Eleanor Reinders mendapatkan umpan dari rekannya. Pemain serba bisa itu kemudian langsung menggiring si kulit bundar ke dalam area kotak penalti lawan. Eleanor Reinders selalu melakukan aksi individu dengan meliuk-liuk bek Willem II sebelum melepaskan tendangan kaki kanan yang keras. Bola hasil tembakan pemain berusia 24 tahun itu langsung menghujam darah sisi pojok kanan gawang tuan rumah. Menurut laman statistik FootMob, Eleanor Reinders mendapatkan rating tertinggi dalam laga tersebut yakni sebesar 8,3. Selain mencetak 1 gol, Eleanor Reinders tercatat melepaskan 2 kali shoot on target. Pemain timnas Indonesia itu juga membuat 4 kali umpan ke sepertiga akhir lapangan lawan dengan 83% akurasi umpan. Selain itu, Eleanor Reinders menciptakan 58 kali sentuhan, 2 kali sapuan, 3 intercept, 5 kali aksi bertahan, 3 kali menang duel. Berkat penampilan gemilangnya, Eleanor Reinders menjadi man of the match dalam laga tersebut menurut laman FootMob.